Ketika otak atau pikiran mulai terbuka, hati atau batin mulai tersadarkan, kelamin atau syahwat mulai terbersihkan, jiwa mulai merasakan dalilnya, kesadaran mulai menikmati firman-Nya. Semua asa begitu nyata dan dekat dalam pencapaian. Maka kesempurnaan yang mana lagi yang akan didustakan, yang hendak diingkari? Para kadang kinasiku sekalian, telah banyak, bahkan terlalu amat sangat sering kita mendustakan, kita mengingkari nikmat hidup yang begitu sempurna dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingganya 1001 senyuman terabaikan, 1002 terima kasih terbengkalai, 1003 syukur terbang melayang tanpa bekas. Panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, mulut, otak dan hati kita yang seharusnya menjadi saksi kenikmatan yang sempurna ini dibutakan oleh nafsu panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, mulut, otak dan hati kita sendiri yang tidak mau sadar akan kedaulatan Tuhan. Ketika dunia begitu besarnya dengan keindahan warna yang menggoda, banyak harapan dan impian yang mati karenanya. Bahkan ilmu pengertian dan pemahaman serta pengetahuan pun jadi musnah, tak berarti. Hanya ketika terpana dalam keraguan dan hampa serta takut, maka 1004 bahkan 5 keluhan dilempar kepada Tuhan. Kenapa? Mengapa? Bukankah Tuhan telah memberikan seberkas cahayanya di dalam hati sehingga mampu menikmati apa yang telah dianugerahkannya? Lihatlah di sekeliling kita. Jika nikmat pada raga dan jiwa terasa kurang, adakah yang tidak indah pada raga dan tidak nikmat di jiwa kita? Tidak ubahnya seperti lintasan jalanan yang begitu sepi, sehingga awal dan akhir dari sebuah asa terlihat begitu mudah dan rapi. Semua kejadian dalam kehidupan kita ini bukanlah kejadian yang sekehendak kita, bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Ini karena letak mata di depan, sehingga kita terbiasa menatap ke depan. Tidak menyadari, sering kali lupa bahwa di belakang kita ada garis hidup yang lain, bahwa di samping kiri kanan kita, bahkan atas dan bawah, ada kehidupan yang lain dari makhluk-makhluk yang lain. Semuanya itulah yang merajut benang-benang peristiwa di dalam kehidupan kita. Semuanya itulah yang menjadi lantaran kita yang sekarang ini sampai di titik ini. Dan semua awal dan akhir bertaut satu sama lainnya. Tidak ada satupun di alam ini yang terjadi secara kebetulan. Semuanya sudah diatur dengan teratur, dan itu Tuhan itu sendiri. Dialah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kita lihat. Kemudian dia bersemayam di atas zatnya. Lihatlah, dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia juga mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kita menyaksikan persatuan semuanya dan penyatuan kita dengannya. Dan kunci-kunci semua yang gaib, gembok-gembok semua yang nyata ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut serta di langit, bahkan yang tersembunyi jauh di dalam lubuk pikiran dan hati kita.
Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Maksudnya hidup. Hidup yang ada di dalam diriku juga dirimu. Yang seumur hidup menjadikan aku juga kamu, bisa itu dan ini, serta bla 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 lainnya. Dialah Dat Maha Suci hidup yang melahirkan dan mengatur serta menggerakkan semua peristiwa sebagaimana mereka berawal dan berakhir. Dia pula lah yang menentukan setiap gerakan, semua dan segala serta seluruh kondisi jagat raya, setiap yang hidup dan yang mati di bumi dan di langit. Apa yang akan dikatakannya? Apa yang akan dihadapinya? Apa yang akan dilakukannya? Apa yang akan dialaminya? Dan lain-lain sebagainya. Dia semua dia sendiri. Tidak ada yang bukan dia. Apapun itu, bagaimanapun itu. Apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, sebesar ataupun sekecil apapun, peranannya, sepenting ataupun seremeh apapun, itu adalah dia sendiri. Jikalau semua dan segala serta seluruhnya adalah dia sendiri, lalu apa yang mesti kita takuti? Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang perlu kita itu dan iniin? Jika kita dibuatnya begini, menjadi seperti ini, dan di jalan ini, maka ini bukanlah trial dan errornya Maha Suci atas hidup kita. Bukan lahan coba-coba atau uji coba bagi Dia untuk hidup kita. Sekuat apapun kita menolak dan menghindar, bila itu sudah didaulatkan atas hidup kita, maka bagaimanapun caranya, hal itu akan tetap terjadi jua. Begitupun sebaliknya, karena tidak ada selembar daun pun yang jatuh tanpa seizin Dia. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya, Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal usul nenek moyang semua makhluk, sungguh murka paduka yang hamba harap. Kalau penguraian kitab Purwakala, warisan leluhur kami ini, yang hamba terjemahkan dalam bahasa merdeka tanpa tedeng aling-aling, tidak sesuai dan tidak tepat dengan yang aslinya. Ini saya lakukan semata-mata demi cinta kasih sayangku kepadamu dan seluruh makhlukmu, supaya tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan terkait tentangmu. Dengan ini saya telah menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang saya cintai, kasihi dan sayangi. Maafkanlah hamba-Mu jika apa yang telah hamba sampaikan kepada orang-orang yang saya cintai, saya kasihi dan saya sayangi, tidak membuat orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi dan yang saya sayangi segera sadar dan menyadari akan kesempurnaan kedaulatan-Mu yang nyata lagi abadi. Ampunilah orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi dan yang saya sayangi, dan bukakanlah pintu hati mereka, dan terangilah dengan rahmat-Mu agar tidak ada lagi kegelapan dan kesesatan di hati orang-orang yang saya cintai, saya kasihi dan saya sayangi. Damai di pikiran, damai di hati, damai di syahwat, damai di raga, damai di jiwa, damai, damai, damai selalu tentram. Para kadang kinasiku sekalian, kalimat pembuka begitu dalam dan serat makna dengan kata-kata bagaikan puisi tentang keindahan alam semesta seisinya. Maka itulah yang sedang saya alami
rasai, dan saksikan melalui video ini. Begitu sempurnanya semesta alam, tempat tinggal kita sekarang ini. Bahkan untuk selamanya. Namun kita telah mengabaikan semua kenikmatan itu karena kesadaran rasa syukur kepadanya telah melayang terbang entah kemana rimbanya. Terima kasih Romo. Saya telah diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Video tentang pribadi saya yang telah melalui beberapa waktu untuk menikmati nikmat-Mu yang nyata sempurna perjalanannya. Yang begitu rapi, indah, mudah, mewah, nyata dan merdu dengan nada-nada alam semesta yang mendukung di segala ruh arah. Bahkan angin begitu semangat memberikan hembusan dalam perjalananku, menemani perjalanan para kadang kinasiku yang masih dalam perjalanan. Padahal ini masih dalam perjalanan, belum tiba di tempatnya. Namun saya telah merasakan indahnya lukisan senyum alam semesta yang menghiasi wajah-wajah para kadang kinasihku. Sungguh dalam perjalanan abadi, menyertai perjalanan para kadang kinasihku yang sedang menekung, banyak kenikmatan yang sempurna yang baru saja saya temukan sekarang ini. Perjalanan ulang ini telah membuat saya semakin mengerti, paham dan tahu akan makna yang terkandung pada setiap nampak oleh mata, yang tercium oleh hidung, yang terdengar oleh telinga, yang terucap oleh mulut, yang terpikir oleh otak, dan yang terbatin oleh hati. Dan kalimat penegas yang sangat mendalam telah terhimbau dengan kalimat yang begitu rapi dan bijak. Dialah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Terima kasih Romo, terima kasih Romo, terima kasih. Di atas puncak ini, di mana semua telah mampu saya dapati dalam pandangan universal. Di atas puncak ini, saya telah melihat segenap kesempurnaan seluruh makhluknya yang tidak terhitung jumlahnya dan luasnya. Bahkan tiada bandingnya. Indah yang dimiliki oleh apapun yang dikandung atas kedaulatannya. Sempurnalah. Sungguh amat sangat sempurna. Gunung, laut, angin, awan, bintang-bintang, bulan, matahari, daratan, tumbuhan, makhluk-makhluk di kiri dan kanan, di atas, di bawah, di depan, dan di belakang pula. Begitu banyak hiasan alam yang memanjakan kesadaran hidup kita. Siapa yang mampu membayar pengerjaan proyek sebagus dan seindah serta semewah ini? Hanya makhluk-makhluk yang bermata, berhidung, bertelinga, bermulut, berotak, berhati, namun tidak bisa melihat, mencium, mendengar, merasa, berpikir, bernurani, yang akan mengingkari dan mendustakannya, serta selalu sibuk menilai, menghakimi, mengadili, menghina, membuli, memfitnah, menyalahkan, mengadu domba, merusak, menghancurkan, bahkan membunuh. Bagi makhluk-makhluk yang benar-benar sungguh bermata, berhidung, bertelinga, bermulut, berotak, dan berhati, sungguh tidak akan pernah berhenti mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada apapun dan dimanapun serta sampai kapanpun. Sebab karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak layak untuk diucapi terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Janganlah engkau takut wahai para kadang dan saudara-saudari terkasihku, karena Tuhan itu bukan sosok yang menakutkan. Janganlah engkau ragu atau khawatir wahai para kadang dan saudara-saudariku terkasih, karena Tuhan itu bukan sesuatu yang meragukan dan mengkhawatirkan. Dia teramat sangat memukau, menggemaskan, lucu, imut, supel, romantis, mesra, mantul, tajir, indah,
mewah, tampan kalau untuk kaum Hawa, cantik kalau untuk kaum Adam. Terus apa lagi ya? Pokoknya dia pantas pokoknya dia tidak pantas untuk ditakuti. Dia lebih layak dan pantas untuk dicintai, dikasihi dan disayangi. Lebih dari apapun itu. Bukan disegani, apalagi ditakuti. Sebab karena itu, mari kita cintai Tuhan. Kita kasihi Tuhan dan kita sayangi Tuhan lebih dari sekedar segalanya. Dan Dia akan lebih mencintai, mengasihi, dan menyayangi kita. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu. Lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para kadang, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan.